Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Rabu 16 November 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepada tuannya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta. Perumpamaan seorang raja dan para hambanya hari ini menggambarkan kepada kita bagaimana kerajaan Allah tampak dalam diri Yesus, dan kita semua adalah hamba-hambanya. Yesus yang datang ke dunia ini, yang hidup dan berkarya, dia wafat, bangkit dan naik ke surga, dan dia memberi tanggung jawab kepada semua murid-muridnya untuk meneruskan karya keselamatan itu. Semua orang dipanggil untuk menerima kerajaan Allah dalam dirinya. Dengan berbagai tanggung jawab, orang-orang beriman diberi tugas untuk melanjutkan warta gembira itu. Siapa yang setia dalam mengembangkan, meneruskan dan melanjutkan, serta bertanggung jawab atas apa yang dia miliki, akan mendapatkan
ganjaran, menjadi hamba yang baik, dan memperoleh tugas yang baru dari Yesus, dari Allah sendiri, untuk berkuasa dalam tanda petik atas 10 kota. Adalah gambaran ganjaran yang sangat besar yang diberikan kepada mereka yang setia. Demikian kepada yang 5, tetapi kepada mereka yang tidak mau bekerja, takut, malu, cemas, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, mereka itu disebut sebagai hamba yang jahat. Kejahatannya adalah bahwa dia tidak bertanggung jawab, tidak mengembangkan, tidak menumbuhkan, dan tidak menggandakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Betapa banyak sebenarnya anugerah Tuhan yang sudah kita terima, yang kita peroleh dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Namun sering bahwa kekayaan, talenta, maupun pengetahuan tidak bertumbuh dan berkembang. Bisa jadi karena rasa takut. Ketakutan itu, kekhawatiran itu pernah disebut dalam satu pendapat adalah intimidasi setan iblis bagi manusia. Orang yang khawatir, orang yang takut, dia diintimidasi oleh setan. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Sama seperti hamba yang tadi, ya, dia menyimpan mina yang telah diserahkan itu dan tidak menumbuh kembangkan karena alasan takut, karena alasan bahwa tuannya itu seorang yang kejam, yang kasar, yang nanti menghukum. Gambaran-gambaran akan Allah yang sedemikian sering juga meliputi kita atau keluarga kita. Takut akan gagal akhirnya membuat kita diam, akhirnya membuat kita berhenti dan tidak berbuat apa-apa. Nah, karena itu hari ini sebenarnya Yesus menyatakan kepada kita bahwa semua kita diberi tanggung jawab, bukan masalah banyak sedikit, tapi yang penting kita bertanggung jawab. Kita berusaha, entah 1 mina, 2 mina, bahkan 10 mina, semua kita diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting apa yang telah disampaikan, dianugerahkan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana supaya talenta, mina, kekayaan, pengetahuan, apa saja yang kita miliki dapat bertumbuh dan berkembang? Nah, di sana harus ada tanggung jawab, harus ada kemauan, harus ada keberanian, harus ada juga kesetiaan untuk berani seperti seorang pedagang. Tidak akan selalu itu untung, tapi ada kemungkinan juga rugi, tumpur. Tetapi demikianlah, seperti pedagang harus ada optimisme bahwa tidak selalu akan rugi, bahwa ada saat-saatnya kita tidak berkembang, mungkin bahkan rugi, tapi harus ada optimisme bahwa suatu saat kita akan juga beruntung. Maka hidup kita juga seperti pedagang tadi, kita harus bertaruh, bertaruh terus dalam suasana di mana memang kadang ada kegagalan, tapi di depan juga ada keberhasilan yang menanti kita. Dan kepada orang yang mau setia, mau berusaha, mau bertumbuh, rahmat Tuhan, berkat, penghasilannya akan bertambah-tambah terus. Kita bisa melihat
ada orang yang tekun, yang setia, yang berkarya. Ya. Kepada orang ini terus-menerus diberi tanggung jawab. Berbagai jabatan, berbagai kedudukan diberikan karena dianggap mampu. Ya, padahal sebenarnya orang-orang itu ya terbatas juga. Tapi demikianlah seperti pengalaman ya, orang yang mengembangkan 10 mina tadi, ditambahkan juga kepadanya mina dari orang yang satu itu. Menggambarkan kepada orang yang setia akan ditambahkan lagi tanggung jawab, ditambahkan lagi juga ya pendapatan yang akan membuat dia semakin kaya. Karena itu, bila mana kita setia dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka kita akan berlimpah-limpah berkat dari Tuhan. Demikianlah keluarga-keluarga juga kiranya, Bapak, Ibu, saudara-saudari tengah-tengah keluarga, mari kita membangun, mengembangkan keluarga kita dengan ya berusaha supaya apa yang ada itu pun bisa berbuah berhasil. Bukan masalah banyaknya, tapi sejauh mana kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan juga buah berlipat ganda akan usaha-usaha kita, akan pekerjaan-pekerjaan kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang menghasilkan mina setiap hari, menghasilkan pergandaan dari rezeki yang diberikan Tuhan. Tidak menyerah, tidak putus asa, tidak berhenti, tetapi maju dan maju terus. Kita dipanggil, keluarga kita dipanggil menjadi keluarga-keluarga yang baik sekali, menjadi pribadi-pribadi sebagai hamba yang baik sekali, karena perbuatan-perbuatan kita mau kita bertanggung jawab mengembangkan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita supaya tetap menjadi keluarga-keluarga yang berbuah, yang berhasil, yang menjadi keluarga yang baik, yang membawa sukacita bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin.